Musim 2024 sudah resmi berakhir, dan seperti biasa sudah saatnya untuk memberikan rapot hasil penilaian kami selama satu musim berjalan, dari GP Bahrain sampai race terakhir di GP Abu Dhabi. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan dulu, jika ada dua nilai yang akan kami berikan, yaitu nilai bagi tim diberikan dengan skala abjad dari A, B, C, D, dan E. Lalu, nilai bagi setiap pembalap akan kami berikan dengan skala nilai 1-10. Untuk dasar penilaian, kami berpatokan pada performa yang bisa pembalap tampilkan di sirkuit yang dibandingkan dengan mobil yang ia kemudikan. Selain itu, kami juga akan nilai seberapa besar kontribusi perbandingannya dengan rekan setim dan perkembangannya selama musim 2024 berjalan. Kami hanya menilai pembalap yang berstatus permanen atau sudah menjalani lebih dari 5 balapan musim ini, yang artinya pembalap supir tembak seperti Oliver Bearman atau Jack Doohan sayangnya tidak masuk ke dalam kriteria penilaian. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai saja pembagian rapornya. Jadi tim penghuni posisi juru kunci di klasemen tidaklah menyenangkan, dan tentu cukup memalukan bagi tim yang statusnya sudah legenda atau punya nama besar. Tapi di kasus Sauber musim ini sedikit berbeda, karena mereka seperti bodo amat, dan begitu santai dengan status penghuni dasar klasemen. Sempat terancam mengakhiri 2024 dengan telur besar, Zhou Guanyu tampil sebagai penyelamat di GP Qatar dengan persembahkan 4 poin perdana bagi Sauber musim ini. Santainya Sauber menghadapi paceklik yang mereka alami tentu bukanlah tanpa alasan. 2024 dan 2025 dipandang Sauber sebagai musim transisi, mengingat tim ini akan bertransformasi menjadi pabrikan Audi pada 2026 mendatang. Resikonya adalah performa mereka sekarang jadi angin-anginan karena development mobil yang dikesampingkan. Valtteri Bottas jadi pembalap yang paling dirugikan dari performa mobil Sauber yang buruk, karena sejatinya dia masih memiliki skill yang mumpuni. Dia kalahkan Zhou Guanyu di kualifikasi sebanyak 21 kali, dan beberapa kali tidak beruntung ketika mendapat momentum untuk raih poin. Sementara Zhou juga tidak bisa dikatakan buruk-buruk amat, karena dia jadi sosok penyelamat wajah tim dengan finish di posisi ke-8 pada GP Qatar, dan secara keseluruhan kehadirannya cukup berperan dalam stabilitas internal tim. Setidaknya bagi Sauber, mereka punya momentum positif untuk 2025, dengan upgrade Las Vegas yang berhasil mendongkrak performa tim di akhir musim. Untuk penilaian secara overall, untuk Sauber sendiri kami bisa memberikan nilai D, dan untuk pembalap baik Bottas ataupun Zhou, sepertinya layak untuk diberi nilai 6 musim ini. Williams memulai musim dengan optimisme tinggi sebagai tim yang sedang berkembang di bawah arahan James Vowles, tapi dalam prakteknya mereka justru mengalami penurunan dibanding musim lalu, dengan meraih 17 poin saja, dan finish di posisi ke-9 konstruktor. Perubahan karakteristik mobil dengan downforce yang lebih besar yang bermaksud untuk membuatnya lebih versatile di sirkuit, ternyata malah membuat Williams kehilangan senjata utama mereka di lurusan. Upgrade di GP Belanda kemudian mengembalikan lagi keunggulan Williams di lurusan, yang dikombinasikan dengan kestabilan di pengereman, yang kemudian berujung ke akhir pekan terbaik mereka di GP Baku, dengan raih 11 poin di satu balapan. Sayangnya rentetan insiden dari GP Brazil dan Las Vegas membuat Williams tak bisa lanjutkan tren positifnya, karena krisis suku cadang serta finansial di akhir musim. Total, Williams habiskan 11,1 juta dolar biaya reparasi akibat insiden yang jadi nominal terbesar musim ini. Alex Albon jadi kontributor terbesar biaya reparasi, tapi di saat yang sama, dia masih jadi ujung tombak di Williams dengan cetak 12 poin musim ini dan 8 kali bawa FW46 ke sesi Q3. Logan Sargeant terpaksa diganti di pertengahan musim karena terlalu sering buat insiden dan tak kunjung ada perbaikan dari performanya. Franco Colapinto yang ditunjuk sebagai pengganti langsung berikan dampak instan dengan persembahkan 5 poin dalam 4 balapan pertamanya. Sayangnya beberapa insiden di Brazil serta Vegas merusak momentum positif itu, dan Williams terpaksa memberikan spek lama ke mobilnya di akhir musim. Bukan musim yang buruk bagi Williams, karena kasus mereka sama seperti Sauber, yaitu fokus utama adalah 2026 dan bodo amat dengan 2024 serta 2025. Melihat fakta tersebut, nilai C sepertinya cukup oke jika diberikan kepada Williams musim ini. Untuk ketiga pembalapnya, Albon kami beri nilai 7,5, lalu Colapinto cukup 6 saja, dan Sargeant hanya bisa dikasih nilai 5. Jalani musim 2024 dengan branding baru memang membawa semacam semangat yang fresh bagi tim asal Faenza ini. Meski sama seperti musim lalu dengan selesaikan musim di peringkat 8 konstruktor, namun secara overall, Racing Bulls tampil lebih oke dengan lebih konsisten finish di 10 besar dan cetak poin lebih banyak. Secara development mobil, mereka sudah cukup oke dengan memaksimalkan komponen suspensi yang diterima dari Red Bull dan dikombinasikan dengan konsep aerodinamika yang dibuat sendiri.
Sayangnya, secara operasional, mereka masih banyak sekali PR yang harus dibenahi jika ingin tampil lebih konsisten tahun depan, terutama dari sisi eksekusi dan strategi. Racing Bulls seringkali menerapkan strategi oportunis dan agresif, tapi eksekusinya kurang matang karena timing pit stop yang tidak tepat atau malah pit stopnya sendiri yang bermasalah. Praktis mereka digendong oleh Yuki Tsunoda yang koleksi poin nyaris 2 kali lipat lebih banyak daripada kombinasi dari Daniel Ricciardo dan Liam Lawson. Performa terbaik Tsunoda adalah di GP Australia dan Brazil, yang menegaskan jika ia sudah jauh berkembang dibanding musim-musim sebelumnya, terutama di Brazil, di mana pembalap Jepang itu start dari posisi ketiga di kondisi hujan. Daniel Ricciardo sayangnya harus didepak di GP Singapura karena tak kunjung membaik performanya dan terlalu jomplang dengan raihan poin Yuki Tsunoda. Liam Lawson yang menggantikan di GP Amerika langsung berikan 2 poin yang ditambah lagi dengan finish ke-9 di GP Brazil. Lawson masih cukup labil jika dibandingkan dengan Tsunoda dan kadang terlalu gerusak-gerusuk yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk raih hasil lebih baik. Untuk penilaian, tentu Tsunoda sangat layak untuk diberi angka 8 dengan performanya musim ini. Sementara Lawson dan Ricciardo kami beri nilai 6 serta 5,5 untuk keduanya dan nilai C untuk Racing Bulls. Sempat pesimis di awal musim dan diperkirakan hanya bisa jadi penghibur di papan bawah, Ayao Komatsu mematahkan prediksinya sendiri dengan tampil ganas di papan tengah. Andai saja Alpine tidak mendulang poin di Brazil, maka Haas mungkin tidak akan terkejar di posisi ke-6 klasemen konstruktor karena mereka berhasil cetak poin dalam 8 dari 9 balapan terakhir musim ini. Tapi finish posisi 7 masih merupakan prestasi yang impresif bagi tim yang setahun yang lalu menghuni posisi juru kunci. Pengembangan mobil dengan memanfaatkan aerodinamika yang efisien dan hasilkan top speed bagaikan roket di lurusan bekerja sangat baik bagi Haas. Ayao Komatsu layak diberikan apresiasi tinggi karena sempat diragukan kepemimpinannya, namun dengan pendekatan berbasis teknis serta data-oriented, membuat Haas berada di level yang berbeda musim ini. Komatsu memanfaatkan bantuan finansial dengan begitu efektif untuk berikan tim development mobil yang lebih intens daripada era Gunther Steiner yang cenderung konservatif. Nico Hülkenberg dan Kevin Magnussen juga harus diberi apresiasi, karena tanpa mereka berdua, tentu poin yang diraih Haas tidak akan sebanyak ini. Hülkenberg masih bertaji dengan tampilkan performa sensasional di papan tengah dengan koleksi 41 poin dari 10 kali finish di posisi top 10. Poin yang ia dapat seharusnya bisa lebih banyak lagi, mengingat Hülkenberg 7 kali cuma finish di posisi 11. Sementara Magnussen, walau hanya raih 16 poin, tapi aksinya di GP Arab Saudi dan Miami yang rela menjalankan tugas kotor demi kepentingan tim adalah sesuatu yang layak diberi apresiasi. Melihat improvisasi yang tak terduga dan betapa konsistennya Haas musim ini, kami bisa memberikan Haas nilai A kepada skuad Ayao Komatsu. Nilai 9 juga sangat layak diberikan kepada Nico Hülkenberg atas perjuangannya bertarung di papan tengah yang super ketat, dan 7,5 untuk Kevin Magnussen atas kontribusinya. Sempat memberi kejutan dengan menghuni barisan papan bawah di awal musim, Alpine berhasil bangkit dan selesaikan musim di posisi ke-6 konstruktor di depan Haas. Prestasi yang sebenarnya kurang begitu membanggakan bagi sekelas tim pabrikan seperti Alpine. Tapi jika melihat kacaunya internal tim dalam 12 bulan terakhir dan pergantian dengan mendatangkan Oliver Oaks sebagai tim prinsipal, mereka layak berpesta dengan berhasil comeback di akhir musim. Kehadiran David Sanchez yang hasilkan upgrade di GP Amerika Serikat mengubah segalanya bagi Alpine, di mana mereka mulai konsisten tembus ke sesi Q3 bersama Pierre Gasly dan mendulang poin di GP Brasil lewat double podium di kondisi hujan. Padahal sebelum Brasil, mereka hanya mencetak 14 poin saja dan duduk di posisi 9 klasemen. Setelah Brasil, mereka meraup 30 poin dan melompati 3 tim sekaligus ke posisi 6 klasemen dalam satu balapan saja. Gasly kemudian tampil menggila di 3 balapan terakhir dengan start posisi 3 di Las Vegas dan kumpulkan 18 poin dalam 2 race penutup untuk bantu Alpine menuntaskan perlawanan Haas di konstruktor. Selain itu, Gasly jadi satu-satunya pembalap dengan 0 biaya tagihan akibat insiden yang berikan Alpine budget lebih leluasa untuk development di akhir musim. Esteban Ocon berperan cukup penting dalam podium runner-up di Brasil yang bantu perolehan poin Alpine. Namun secara overall, dia harus diakui kurang maksimal karena beberapa faktor saat balapan. Ocon diyakini bisa menyamai performa Gasly di balapan-balapan penutup andai diberi paket mobil yang sama semenjak GP Amerika, mengingat dia bisa kalahkan rekan setimnya di aspek kualifikasi sepanjang musim.
Sayangnya insiden di GP Monaco merusak segalanya, dan peran Ocon jadi dikesampingkan. Serta itulah yang menyebabkan kami hanya bisa memberi nilai 7,5 baginya. Sebaliknya bagi Gasly, dia cukup layak diberi nilai 9 berkat penampilannya di akhir musim dan poin-poin receh yang ia persembahkan ketika Alpine ada di masa sulit. Sementara Alpine sendiri, meski internalnya masih kacau, tapi comeback ke 6 konstruktor sudah bisa diberikan apresiasi, dengan kami beri nilai B. Ekspektasi tinggi diberikan publik kepada Aston Martin dengan prestasi mereka musim lalu yang bisa raih 8 kali podium. Namun sayangnya ekspektasi itu ternyata terlalu muluk-muluk karena performa mereka menurun di musim 2024. Walaupun masih sama dengan finish di posisi 5 konstruktor, tapi perolehan poinnya sangat jauh dengan cuma koleksi 94 poin saja dan nyaris 3 kali lipat lebih sedikit dari tahun lalu. Penurunan performa ini tak lain tak bukan disebabkan oleh arah development mobil yang tak jelas fokusnya kemana dan upgrade yang tidak bekerja sesuai harapan. Aston Martin bingung dengan konsep mana yang mereka ingin pakai, dan kebingungan itu membuat tim tak punya arah yang jelas dalam pengembangan mobil. Diperparah dengan sinkronisasi data yang nampaknya belum juga sembuh, mengingat problem itu sudah ada semenjak musim lalu. Alhasil setiap upgrade yang diluncurkan Aston Martin sama sekali tidak bekerja, dan malah membuat performa mobil makin hancur, di mana di akhir musim saja kecepatan Aston hanya jadi mobil ke-9 tercepat. Namun, meski mobil ke-9 tercepat dan dilanda frustrasi, Fernando Alonso masih menggendong performa tim dengan lolos ke Q3 6 kali dalam 8 balapan terakhir 2024. Alonso juga jadi pembalap dengan finish top 10 terbanyak dengan 14 kali persembahkan poin bagi tim. Lance Stroll hanya sanggup 6 kali finish 10 besar dan raihan poinnya 65% lebih sedikit dari Alonso. Dengan penurunan signifikan dan mengecewakan, Aston Martin harus kami beri nilai E atau nilai terendah dalam skala ini. Alonso dan Stroll masing-masing bisa kami beri nilai 8,5 dan 6 untuk musim 2024. Walau koleksi 4 kemenangan sepertinya sangat berat untuk mengklaim bahwa 2024 adalah musim terbaik Mercedes di era ground effect. Mereka hanya finish di posisi 4 konstruktor, yang merupakan hasil terburuk selama era hybrid, dan capaian poin di akhir musim masih kalah dari 2022. Inkonsistensi Mercedes sepanjang musim dengan sensitivitas mobil yang seringkali sulit ditebak membuat performa mereka sangat fluktuatif. Awal musim berjalan sangat sulit, namun tiba-tiba mereka sangat kompetitif ketika masuk ke seri Eropa. Kemudian inkonsisten lagi setelah jeda musim panas, sampai akhirnya kembali kompetitif pada 3 balapan terakhir. Lewis Hamilton, meski akhirnya buka puasa kemenangan di GP Inggris dan Belgia, sudah pasrah dengan mobilnya sendiri karena terlalu sulit untuk menebak seperti apa performanya ketika di sirkuit. Berbalik dengan George Russell yang sejatinya menjalani musim yang bagus dengan konsistensinya di kualifikasi, meski diberi mobil yang kacau. Russell overall jadi pembalap terbaik ketiga dari segi rata-rata kualifikasi terbaik musim ini dengan koleksi 4 kali pole, tapi memang agak disayangkan eksekusinya saat race masih sering kurang beres atau kurang beruntung. Kemenangannya di Vegas adalah performa terbaik Russell serta Mercedes dengan dominan sejak kualifikasi serta balapan. Itulah kenapa Russell layak diberi nilai 8,5 karena perkembangannya cukup bagus musim ini dan dia bisa kalahkan Hamilton dari aspek kualifikasi serta balapan secara dominan. Andai kemenangan di Belgia tidak dianulir, gapnya dengan Hamilton sudah lebih jauh dari sekarang. Hamilton sendiri masih oke untuk diberi nilai 8 pada musim terakhirnya di Mercedes. Sebenarnya cukup wajar dia alami penurunan karena dia tidak mendapatkan data soal mobil sebanyak Russell. Nilai untuk Mercedes mungkin cukup B saja untuk musim ini. Entah apa jadinya tim ini jika tidak ada Max Verstappen. Sempat dominan dan dikira akan jadi ulangan dari musim 2023. Tapi ternyata Red Bull mulai dilanda masalah serius di pertengahan musim dan Max Verstappen dipaksa menggendong performa timnya untuk tetap stay on top. Red Bull sejak awal memang sudah diterpa beberapa masalah, seperti di internal dari kasus Christian Horner yang berujung ke beberapa figur di tim seperti Adrian Newey keluar dari tim. Itu kemudian melebar sampai performa mobil yang ikut bermasalah dengan upgrade yang tidak sesuai harapan dan sebabkan keseimbangan aero di mobil malah makin tidak karuan. Kesalahan Red Bull yang terbuai dengan talenta Verstappen dan mengabaikan keluhan-keluhan dari Sergio Perez akhirnya mereka rasakan sendiri akibatnya musim ini. Verstappen memang mampu tampil di atas rata-rata dengan kondisi mobil apa adanya, tapi berbeda dengan Checo yang amat menderita dan untuk raih poin saja rasanya susah sekali.
Perbandingan keduanya bagaikan langit dan bumi, yaitu lebih dari 250 poin jauhnya, dan jadi salah satu penyebab kenapa Red Bull gagal pertahankan gelar konstruktornya. Dan bukan cuma gagal pertahankan gelar, tapi mereka finish di posisi 3 konstruktor. Red Bull beruntung punya sosok seperti Verstappen di balik kemudi, karena tanpa kehadirannya, entah seburuk apa penampilan mereka musim ini. Gelar keempat yang diraih dengan keadaan mobil seadanya, dan menghadapi perlawanan dari 3 tim atau 6 pembalap sekaligus, membuat gelar Verstappen musim ini rasanya adalah yang terbaik. Tapi jelas kalau Red Bull tidak dalam momentum yang bagus untuk menatap 2025, karena mereka menutup musim masih dengan pertanyaan yang belum terjawab soal apa problem serta solusi untuk RB21 tahun depan. Ketika Verstappen sangat layak diberi nilai 9,5, Red Bull sendiri hanya bisa kami berikan nilai B. Sementara nilai 6,5 sepertinya sudah cukup untuk berikan gambaran betapa kacaunya musim Checo. Walau gagal mencuri gelar konstruktor dari McLaren, tapi tifosi tidak perlu berkecil hati melihat performa timnya. Di balik kekecewaan karena kalah tipis 14 poin dari McLaren, penampilan Ferrari musim ini sudah menunjukkan kemajuan yang positif dibanding tahun sebelumnya. Operasional strategi yang lebih progresif serta berani ambil inisiatif dan eksekusinya sering berjalan mulus adalah salah satu aspek yang paling terlihat musim ini. Development mobil, meski masih sempat kepleset lewat upgrade gagal di GP Spanyol, namun Ferrari berhasil mengembalikan performa yang hilang tersebut dan kembali kompetitif di akhir musim untuk mengancam gelar konstruktor McLaren. SF24 adalah mobil dengan aerodinamika paling efisien, di mana Ferrari bisa raih top speed kencang dan tanpa mengorbankan performa di tikungan terlalu banyak. Ferrari juga sudah memiliki komponen suspensi yang bagus, dan membuat mobil jadi lebih mudah diprediksi di tikungan, yang berdampak ke degradasi ban yang jauh lebih baik musim ini. Perbaikan Ferrari dari sisi teknis tersebut juga diikuti oleh Charles Leclerc, yang seperti berada di level yang berbeda, dengan jauh lebih konsisten dan lebih pintar dalam manajemen resiko. 3 kemenangan di Monaco, Monza, dan Amerika menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas yang semakin matang musim ini. Peran Carlos Sainz meski banyak alami insiden, tak bisa disepelekan begitu saja, karena input teknisnya berhasil membuat mobil Ferrari jadi lebih ramah untuk dikemudikan dan sangat berdampak pada performanya di trek. Kemenangan di Australia pasca operasi usus buntu dan di Meksiko cukup jadi warisan terakhirnya di Ferrari sebelum pindah ke Williams musim depan. Total duet Leclerc dan Sainz kumpulkan 22 kali podium atau jumlah terbanyak musim ini, dan 5 diantaranya jadi kemenangan yang buat 2024 jadi musim terbaik Ferrari sepanjang era Ground Effect. Kedua pembalap tersebut bisa kami beri nilai masing-masing 9 dan 8, sedangkan Ferrari untuk improvement musim ini cukup oke untuk diberi nilai A. Penantian 26 tahun akhirnya tuntas setelah McLaren kunci gelar konstruktor pertamanya sejak musim 98. Kombinasi mobil kompetitif dan duet pembalap gacor berhasil membuat McLaren meruntuhkan dominasi Red Bull di regulasi Ground Effect. Perkembangan McLaren yang sudah dibangun sejak musim lalu mulai take off semenjak upgrade di GP Miami yang hasilkan kemenangan perdana bagi Lando Norris. Sejak itu performa McLaren makin menanjak dan mereka jadi mobil tercepat di sirkuit mengalahkan Red Bull. Lando Norris dan Oscar Piastri yang konsisten di barisan depan di pertengahan musim buat McLaren secara resmi mengkudeta Red Bull dari puncak klasemen konstruktor pada GP Baku. McLaren tak terkejar dan berhasil kunci juara konstruktor di Abu Dhabi. Lando Norris memang gagal membendung laju Max Verstappen di gelar juara dunia pembalap, tapi gagal di kesempatan pertama bukanlah sesuatu yang harus diratapi secara buruk. Norris masih punya potensi sebagai pembalap papan atas di masa depan, apalagi McLaren punya momentum bagus untuk diteruskan di musim 2025. Pembalap 25 tahun itu hanya perlu memperbaiki mental untuk lebih berani bermain nakal di trek dan memberikan otoritas terhadap jalannya balapan. Oscar Piastri yang digadang-gadang bakal jadi tantangan terberat bagi Norris masih punya banyak PR, terutama dari aspek konsistensi dan kualifikasi, di mana ia dikalahkan Lando sebanyak 20 kali. Piastri punya keberanian sebagai seorang pembalap, tapi selama ia belum konsisten, maka pembalap Australia ini masih berada satu level di bawah Norris. Tapi untuk ukuran musim keduanya di F1, capaian 2 kemenangan dan 8 podium sudah cukup oke bagi Piastri, dan bisa kami beri nilai 8,5. Sementara Norris melihat perkembangannya yang pesat musim ini, kami bisa beri nilai 9 kepadanya. McLaren selayaknya juara konstruktor tentu harus diberi nilai tertinggi, yaitu nilai A. Jadi itulah penilaian kami untuk semua tim dan pembalap musim 2024.
Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang sreg atau ada yang tidak cocok. Bisa tulis nilai atau rating versi kalian di kolom komentar dan diskusi bersama di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.